Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang sama-sama kita banggakan para panitia pelaksana lomba yang penuh semangat dan penuh penyemangat, serta seluruh peserta lomba dan pemirsa dimanapun kalian berada. Perlu kita ketahui bersama bahwa masa muda merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan kita, karena masa muda adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang banyak menentukan bagaimana kehidupan kita kelak. Apakah kita menjadi seorang pemenang atau menjadi seorang pecundang? Apakah kita menjadi seorang pahlawan atau sekedar petepuk tangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Ia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Ia menjadikan kamu setelah keadaan kuat menjadi lemah dan beruban. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai yang Ia kehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk menikmati masa muda, masa ketika kekuasaan kita memuncak, masa ketika tulang-tulang kita perkasa. Inilah masa yang penuh gelora dan cita-cita. Bayangkan jika masa ini terlewati tanpa prestasi apapun. Tentu kita tidak ingin nama kita hanya numpang lewat dalam sejarah tanpa memberi arti apapun dalam kehidupan. Karena secara hakikatnya kitalah yang akan menggantikan orang tua kita untuk menjadi pemimpin di masa depan kelak. Karena itulah Syekh Syokibek mengatakan, inna fi yadi syubbadi amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa, dan pada keberaniannya lah terletak kehidupan bangsa tersebut. Sayangnya hadirin, di zaman sekarang ini anak-anak muda kita dihadapkan pada ujian rintangan dan tantangan yang tak ringan. Mengapa? Karena ujian terberatnya justru berada dalam genggaman tangannya. Gadget dan internet menjadi ujian yang hebat dan dahsyat bagi keimanan, kepribadian, serta prestasi dalam hidupnya. Belum lagi fenomena tawuran, seks bebas, minuman keras, dan sepak terjang narkoba yang semakin menggila. Kawan, tidak malukah kita pada perjuangan para pendahulu kita, yang mana mereka begitu tangguh dalam mempertahankan dan memperjuangkan keimanan dan keislamannya. Kita lihat bagaimana seorang Bilal bin Rabah yang tidak hanya melantunkan indahnya asma Allah dalam azannya, tetapi dalam cambukan, dalam tindihan batu, bahkan di atas pasir yang membara pun tetap tidak goyah, menggigit kalimat tauhid kuat-kuat. Dengan merdeka jiwanya berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Khabab ibn al-Aras sang pandai besi yang pernah dipanggang hingga cairan tubuhnya memadam bara, Aisyah binti Muzahum yang melepas pendamping hidupnya Fir'aun, Nuh yang melepas putranya Kan'an karena ditelan banjir kekufuran, dan jangan sekali-kali melupakan perjuangan Umar al-Mukhtar, sang singa padang pasir yang berakhir di tiang gantungan. Lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan nilai-nilai Islami di dalam wajah dunia modern ini dengan wajah yang anggun dan mulia? Bukankah Muslim adalah gelar yang agung yang diperoleh dengan cara yang agung yang seharusnya diagungkan oleh para pemeluknya agar semakin banyak manusia yang dapat merasakan cahaya Islam? Bukankah Muslim adalah gelar yang dahsyat yang diperoleh dengan cara yang dahsyat yang seharusnya dibuktikan dengan prestasi yang dahsyat? Apa kontribusi kita untuk mengatasi kerak peradaban ini? Kawan, bentuk perjuangan kita boleh berbeda karena medan pertempuran yang kita hadapi pun tak selalu sama. Tentu jangan lagi berharap dapat berpartisipasi mengucurkan darah kita dalam tonggak-tonggak kejayaan Islam yang telah dipancangkan di medan Badar yang penuh kenangan. Jangan.
Jangan, karena ia telah berlalu. Perang yang kita hadapi sekarang ini pun tak kalah hebatnya dari perang Badar, tak kalah dahsyatnya dari perang Uhud. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung tombak, bukan ujung panah, melainkan perang akidah, perang ideologi, dan perang keyakinan. Ketika pulang dari medan Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat pun bertanya, "Apa itu jihad yang besar, wahai Rasul?" Rasul menjawab, jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka di era globalisasi ini, di zaman yang serba teknologi ini, sebelum kita akrab dengan smartphone, akrabkan dulu diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kita tegakkan jihad, hidupkan syariat, berpegang tanganlah dengan erat. Mari bersama kita satukan umat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jomblo sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.